Yo, selamat datang kembali di Last Cam Standing. Vivo X100 Ultra, si juara bertahan, si ponsel yang sekarang udah jadi rare item di Indonesia. Google Pixel 9 Pro. Wait, pasti ada yang nanya, Bang, kok dilawaninnya sama 9 Pro, bukan 9 Pro XL? Ya santai aja, cuman beda size doang. Soal kamera, keduanya plek-ketiplek sama. Dan emang si Al pakainya yang Pro biasa, yang XL tuh udah dia jual katanya. Pertanyaan pentingnya, apakah Vivo X100 Ultra bisa bertahan lagi? Yuk, kita lihat. Buat yang pengen tahu spek kameranya secara detail, boleh cek deskripsi. K2G sekarang lagi coba bikin video yang singkat, padat, to the point lah pokoknya. Pertama kita ngomongin fotografi dulu. Semua foto yang diambil oleh Vivo X100 Ultra itu kita ambil dengan mode warna vivid. Yup, ini adalah mode defaultnya. Dan perlu dicatat semuanya point and shoot. Tidak ada yang namanya tap to focus atau tap to expose. Main camera di Goodlight, as expected dari dua HP yang harganya kurang lebih 20 juta, dua-duanya bagus dengan karakternya masing-masing. Vivo secara warna lebih kontras dan juga lebih eye-pleasing di mode vivid ini, sementara Pixel lebih natural warnanya. Lalu bisa dilihat juga Vivo lebih lebar main kameranya, ekuivalen dengan lensa 23mm di full frame, sedangkan Pixel 25mm. Move on ke objek orang, masih bagus-bagus aja keduanya. Tapi bagus bukan berarti sempurna. Vivo punya kecenderungan overexpose, bisa kita lihat di baju Valley model kita. Sementara Pixel punya problem dengan noise area di gelap. Lihat rambutnya. Ini cukup konsisten ya. Overexposing di X100 Ultra makin berasa lagi kalau kena direct sunlight. Soal detail, keduanya bagus dengan sharpness profile yang berbeda. Vivo lebih natural, sedangkan Pixel sharpeningnya berasa. Jangan lupa, selain mode warna vivid tadi, Vivo juga mempunyai profil warna yang lainnya, yaitu Zeiss Natural dan juga Texture, yang mungkin kalian juga bisa lebih cocok dengan kedua profil tersebut. Kalau kita gunakan Zeiss Natural, sedikit banyak memperbaiki kecenderungan untuk overexpose tadi. Di main camera, di kondisi good light, gue nggak ada preferensi sama sekali. Menurut gue, draw-draw aja ya, tergantung dengan selera. Oh ya, kopi susu tes nih. Kedua smartphone pas dari tes yang satu ini. Tapi emang perlu dicatat, skin tone gue di Pixel tuh berasa lebih abu-abu dibanding aslinya. Ketika masuk ke kondisi remang-remang, artificial lighting, karakternya masih mirip sama di good light tadi. Dan masih soal selera banget ya, terutama soal white balance. Ini gue foto di kondisi lampu kuning banget ya. Vivo prefer untuk netralisir WB-nya supaya skin tone-nya masih tetap terjaga, sementara Pixel masih mempertahankan warna warm dari lampu, walau emang bikin skin tone jadi merah. Soal detail keduanya masih bagus, namun Pixel sedikit lebih noisy aja. Di kondisi yang lebih gelap lagi, mode vivid di Vivo memang bikin foto jadi eye-pleasing. Sementara di Pixel ya apa adanya, walau jadi rada boring warnanya. Cuman di sini kita bisa melihat detail yang lebih baik di Vivo dan juga noise level yang lebih rendah. Makin gelap lagi, Vivo semakin di depan. Lagi-lagi soal warna ini masih debatable banget lah ya. Walau memang gue prefer sama warnanya Vivo. Cuma soal detail, Vivo mempertahankannya dengan baik. Lihat aja, tekstur baju yang sudah hilang di Pixel. Pada kondisi backlight, gue melihat Pixel ada improvement setelah upgrade ke Android 15. Yang dulu mudah bikin gambar rusak, sekarang lebih baik. Sebetulnya justru Vivo yang punya modul kamera berupa satu kaca besar yang melapisi 3 lensanya, rentan dengan flare di angle tertentu. Pixel justru lebih konsisten jadinya. Lensa ultrawide nggak perlu yang banyak kita bahas di sini. Karakteristiknya masih mirip dengan lensa utama. Paling FOV-nya aja yang lebih lebar di Pixel, 123 derajat. Vivo 116 derajat. Soal detail mirip-mirip aja, nggak signifikan perbedaannya. Hal ini bertahan sampai dengan Silicon Low Light. Keunggulan mutlak Vivo dibandingkan Pixel ada di urusan telefoto. Vivo dengan sensor 200 megapiksel di optical zoom 3,7 kali lebih serba bisa dari lensa tele 50 megapiksel yang berada di 5x optical zoom. Pertama kita lihat dulu di native focal length-nya masing-masing. Secara gambar, Vivo lebih clean. Sharpeningnya nggak sekentara di Pixel. Nah, sekarang coba kita lihat keduanya posisi sama-sama di 5x zoom. Artinya hybrid di Vivo dan optical di Pixel. Perlu dicatat, jelas framing tidak akan sama karena 5x-nya Vivo dari 23mm sedangkan 5x-nya Pixel dari 25mm. Kalau kita crop sama-sama 100%, bisa dilihat lebih clean hybrid zoom-nya si Vivo.
noise di Pixel berasa. Coba kita deketin lagi pakai Hybrid 10X. Well, comparable di keduanya. Pixel sedikit lebih tajam, tapi lebih noisy sedikit juga. Kita coba pentokin ke zoom terjauhnya Pixel, yaitu di 30X. Di sini berasa banget advantage dari sensor 200 megapiksel di Vivo. Lebih bagus aja overall. Yang paling nyebelin adalah ketika kita mau menggunakan mode portrait. Di Vivo, lensa telenya kan 3,7 kali optical zoom atau setara 85 mm. Nah, bisa tuh dipakai buat portrait shots dan hasilnya bagus. Dibandingkan dengan Pixel yang portrait mode-nya itu mentok di 3x, yang mana artinya adalah croppingan dari lensa utama. Jauh lah hasilnya, udah burik di Pixel. Nggak usah sampai 3 kali. Portrait di 2x pun, which dua-duanya adalah croppingan lensa utama, masih lebih sharp di Vivo kok. Ini padahal filter beauty di Vivo nggak sengaja nyala. Yang mode natural masih lebih detail dan clean. Oh ya, soal separasi pun masih lebih baik Vivo ya di portrait mode. Mau lihat output foto 5x hybrid di Vivo dan juga 5x optical pada Pixel di malam hari? Yup, sejauh itu hasilnya. Belum lagi lensa tele di Vivo bisa dipakai buat foto makro. Pixel nggak bisa. Kalau kedekatan jaraknya dengan objek, dia otomatis akan switch ke lensa utama. Lalu di crop, hasilnya jauh lah. Balik ke depan, kita lihat lensa selfie-nya, outputnya ya mirip-mirip aja. Ya lebih bagus Vivo sedikit sih, dari detail dan warna yang selfie banget, eye pleasing. Tapi kalau udah masuk ke kondisi yang remang, keunggulan Vivo dari segi detail dan overall noise yang rendah lebih berasa. Oh ya, tambahan nih, Vivo dengan mode snapshot-nya sekarang lebih bisa nge-freeze sebuah moving action ketimbang Pixel. So, untuk urusan fotografi, secara keseluruhan, gue rasa masih lebih unggul Vivo X100 Ultra ya. Next, kita masuk ke video. Gercep aja. Di 4K 60fps, good lighting condition. Dua-duanya stabilisasinya bagus, secara FPS juga sama-sama konsisten. Cuman yang jadi pembeda adalah soal warna dan karakter sharpeningnya aja. Gue prefer warna di Pixel yang lebih konsisten ketika sumber cahaya berubah-ubah dengan angle. Dan kerentanan soal flare tadi lebih berasa ya di videonya Vivo. Kalau pas ada cahaya kuat yang dipantulkan oleh lensa, lebih sering wash out jadinya. Di 4K 60fps, keduanya bisa gonta-ganti lensa belakang ketika recording. Keduanya tidak ada yang se-smooth iPhone. Namun, disinilah gue melihat problem di Pixel. Pindah ke ultrawide, videonya jadi nggak bagus. Beda banget sama Vivo yang masih tajam. Lalu kalau HP-nya udah mulai panas, pas kita pencet balik ke lensa 5x, lensa telenya tidak ke-trigger. Ya jadinya pakai croppingan lensa utama. Hasilnya, ya jelas, hancur. Hai guys, aku lagi cobain kamera depan Vivo X100 Ultra. Gimana hasilnya? Bagus gak kira-kira? Hai guys, aku lagi cobain kamera depan Google Pixel 9 Pro. Gimana hasilnya? Bagus gak kira-kira? Untuk video selfie, pada 4K 60fps Pixel lebih stabil daripada Vivo. Tapi warnanya aja rada mati dibandingkan Vivo yang vibrant. Soal sound, gue merasa recording di Pixel sedikit lebih baik. Suara Feli lebih berasa stand out dibandingkan dengan background noise. Di kondisi remang, 4K 30fps Pixel lebih jitter daripada Vivo. Soal image quality, keduanya not bad. Tapi, kalau opsi perekaman video boost di Pixel dinyalain, output videonya bisa lebih baik dibandingkan dengan Vivo. Apalagi kalau kondisinya udah lebih gelap. Perlu diingat, untuk mendapatkan output dari video boost Pixel ini hasilnya tidak instan. Mesti nunggu prosesnya yang dilakukan di cloudnya Google sendiri. Perkiraan sekitar 4-5 jam baru jadi output video boostnya. Gue jadi ragu ya, mau masukin ke output dari video boost ini sebagai bahan penilaian atau tidak. Karena ini jatuhnya udah masuk ke post processing ya. So buat videografi, kedua-duanya nggak sempurna. Namun mungkin Pixel menang tipis saja. Terakhir, soal fitur kamera. Keduanya punya banyak banget berbagai macam fitur terkait kamera. Di Pixel, yang paling notable dan yang paling hype adalah Add Me, yang bisa bikin kita nggak perlu minta tolong orang kalau mau in frame saat difoto.
Tapi Vivo, seperti yang udah pernah kami sampaikan di video sebelumnya, dia nih kayak Swiss Army knife of smartphone fotografi aja. Banyak banget fitur-fiturnya untuk berbagai situasi dan kondisi. Mau foto konser, foto makanan, foto sambil nyelam, ayo aja. Oke, itu adalah last cam standing antara Vivo X-Status Ultra dan juga Google Pixel 9 Pro XL atau 9 Pro. Yang menang siapa? Ya jelas, Vivo wins. Terutama karena kemampuan fotografi yang lebih advance dan juga konsisten. Videografi dia kalah, well, tapi nggak jauh. So, Vivo X-Status Ultra masih bertahan. Nextnya lawan siapa ya? Pastinya iPhone 16 Pro Max gue. Stay tune ya. Oke, sekian aja last cam standing kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.